Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Alex, tinggal di rumah bernomor 47. Terlahir tanggal 5 Oktober 1995. Sosok yang aktif dan cerdas, namun berhati keras dan mudah tersinggung. Kemarahannya akan meledak ketika diredakan oleh siapapun. Saya melihat orang terdekatnya menjadi korban kemarahan Alex. Korban yang dibuat cacat dan sangat tersiksa. Saya melihat Alex dijaga oleh jin. Jin yang terbuat dari api. Dan sekaligus jin ini mengontrol tubuh Alex. Selamat malam. Malam, Roy. Silakan duduk semua. Alex terlahir tanggal 5 bulan 10 95 dengan nomor rumah 47. Alex mengirimkan santet kepada saudaranya sendiri karena sakit hati. Dan sampai saat ini saudaranya dalam kondisi lumpuh. Anda tidak ingin sampai dia meninggal supaya dia bisa terus merasakan penderitaan sepanjang hidupnya. Merasa puas. Dan sekarang Anda nggak tahu apa yang Anda inginkan. Saya hanya ingin menginginkan dia menderita selamanya. Tapi nggak sampai mati. Dan nggak boleh mati. Gak boleh mati. Nggak boleh mati. Saya butuh glove dan cat air saya. Tidak boleh mati duluan. Sengaja disiksa perlahan-lahan namun pasti. Iya, betul. Kenapa tujuannya Mas Alex seperti itu? Karena saya dendam sakit hati saya. Oke, saya mau tahu, Mas. Ini ilmu atau kirim santet ke saudara ini dapat dari mana ya? Saya bertapa di gunung. Gunung mana, Mas? Gunung di dekat rumah saya. Namanya Di gunung. mana itu? Di Di mana? sebuah desa. Di sebuah desa. Iya. Di daerah mana? Daerah Provinsi? Jawa. Jawa. Oke. Lalu apa yang Anda lakukan di gunung ini? Saya datang bertapa dan saya membawa sesajen. Dia minta tunggal 1 kambing hitam. Lalu aku harus memakan kambing itu mentah. Makan kambing itu mentah-mentah. Saya matikan tapi darahnya nggak boleh menyentuh dengan tanah. Darahnya nggak punya dengan tanah. Itu kayak perjanjian dengan setan ya? Oh, itu Iya. semacam perjanjian ya, Roy? Iya. Dia akan menjagaku, aku nggak akan kenapa-apa. Lalu setelah itu, apa yang Anda dapatkan setelah memakan kambing itu? Suatu malam aku pulang dari gunung itu, aku ambil boneka dan aku ambil 1 rambutnya dia. Dapat dari mana rambutnya? Dari orang suruhan saya. Lalu apa yang Anda lakukan? Rambut itu gue taruh di dalam boneka, gue tusuk-tusuk kakinya. Terus tiap hari, tiap malam aku rutin menusuk kakinya gitu. Tiap malam dia merasakan kesakitan. Menusuk kakinya. Aduh, kamu ada yang sesuatu yang gak beres di otak kamu sebenarnya. Saudara kamu kan baik harusnya. Saya menerawang di dalam pikiran saya. Boleh disebutkan nama saudara kamu siapa? Kamu siapa ngomong aku tidak beres? Hah? Roy hanya nanya nama saudaranya sih. Kok Aku ki sing jogo awake Alek. Kowe sopo? Hah? Roy ini apa? Alek iki sing jogo aku pengawale Alek. Ini yang jaga Alek. Saya pengawalnya Alek. Ini kamu nih. Ini maksudnya seperti apa, Roy?
Dia otaknya sudah penuh dengan dendam. Sakit mental. Dia nggak akan ngapa-ngapain. Saya lihat di sini. Nekat. Pikirannya ingin membuat orang lain sengsara. Kepuasan batin melihat orang lain menderita. Ini pikiran dia tuh jahat banget sih semuanya ya. Semuanya kok negatif ya? Udah gak ada bener-benernya. Jawara. Ini semua saya menggambarkan otak dan pikiran-pikiran. Kenapa saya tulis nekat? Dia nekat bisa melakukan apa aja di sini loh. Saya ngerasa saya bukan berhubungan dengan Alex lagi. Matanya udah berubah nih. Ini ada makhluk halus saya lihat di sini. Wes, aja terus aku. Ini tadi sih yang kita Tampaknya- ajak ngobrol nggak kayak gini sih. Sepertinya ada makhluk lain yang datang di sini. Tapi dia nggak ngebahayain kita kan? Tidak. Saya melihat sosok kakek-kakek ya. Sosok kakek-kakek. Wes sopo? Kok sombong Jonathan? Saya tidak takut dengan kamu. Karena derajat saya lebih tinggi daripada makhluk halus. Apa maunya? Ojo urusi kehidupannya Alex. Dia ini sosok yang ngikutin Alex terus, Roy. Iya. Atau Sosok yang ngikutin Alex terus. dia nggak suka kalau kita tanya-tanya dan Alex datang ke sini gitu. Betul sekali. Sosoknya seperti apa yang kamu lihat, Roy? Ini yang saya gambarkan. Saya tidak mau mengganggu kamu juga. Sebenarnya saya buat apa gangguin kamu? Gak ada urusannya sama saya. Tapi saya hanya ingin menyelamatkan Alex. Itu pun kalau saya diizinkan. Ora usah. Alex selamanya akan selamat. Kowe iki sopo? Songong. Ini yang saya lihat. Yang jaga Alex sih harusnya ya ada Tuhannya ya. Iya, ini Saya melihat bukan dia. satu sosok kakek-kakek. Jahat sekali matanya. Aki manggilnya. Aki atau Eyang atau apa? Dia mau Saya masih sopan di sini. Mohon maaf, saya Rekiyoshi. Bagaimana saya menyebut Anda? Aki atau Eyang? Eyang. Oke, ini Eyang. baik. Mohon maaf Eyang, saya tidak bermaksud mengganggu Alex. Saya hanya ingin mencari tahu sebenarnya ada apa sesungguhnya yang terjadi. Ora usah digoleki. Apa tuh? Dia mau ngapain selama ini ngikutin Alex, Roy? Tampaknya dia yang menghasut untuk Alex terus berbuat jahat terus berbuat jahat terus. Dan ini karena ritual atau pesugihan yang dilakuin. Betul sekali. Kenapa dia menghasut Alex terus, tuh, Roy? Apa yang dia mau sebenarnya? Karena Alex itu bisa dikontrol. Emosinya gampang tersinggung. Jika emosi orang gampang tersinggung, cepet capek, itu gampang dipengaruhin sama makhluk halus. Gampang kesulut gitu ya. kalau Gampang dia. kesulut banget. Hei, Wah, Allah. Hah? kowe ora ada urusan nih. Kamu urusan sama saya, bukan partner saya atau bintang tamu saya. Udah boleh komen ya. Pak, Keluarin Eyang. dong itunya. Eyang dari itu.
Wes, ojo gambar terus. Enggak, saya tetap mau gambar kok sampai kamu keluar. Sampai kamu memberikan alasan kenapa kamu santet saudara kamu. Kuwi ora urusan. Well, anyway, not bad ya. I'm really good in painting. Iya, itu beneran. Wajahnya kayak tergambar beneran. I'm really smart, isn't it? Dia bisa keluar nggak, Roy? Dia bisa pergi nggak? Dia bisa ninggalin Alex nggak, Roy? Dia bisa ninggalin Alex. Bisa diusir? Bisa. Tapi saya masih belum puas untuk ngebocorin ke semua orang. Nih loh, muka lu tuh jelek. Ini dia berubah lagi nih. Ini bukan kakeknya tadi lagi. Balik lagi si Alex? Iya. Saya pernah mau tahu kenapa dia menghasut Alex untuk akhirnya nyantet saudaranya. Iya, harus kita cari tahu. Tapi saya pastikan jarak Di sini antara... tidak ada unsur dia menghasut untuk saya menyakiti saudara saya. Itu karena kemauan saya sendiri. Dia hanya membantu saya untuk menjalankan misi saya dan menjaga saya dari bahaya apapun. Masa sih? Tapi perawakannya sangat kasar. Kasar. Karena Anda ingin mencari dari diri saya. Oh, saya tahu. Karena saya menggambar bentuk aslinya ya. Jadi dia marah lagi ya. Jadi dia marah. Saya sih tidak takut ya. Saya hanya takut Mas Aleknya saja yang dibawa pengaruhnya hantu tersebut ternyata melukai diri sendiri atau apa, saya tidak mau. Bisa diri sendiri juga iya dong, yang pasti. dilukai. Bisa banget, sangat bisa. Mas Alex, Ya. itu terjadi tadi ada cerita karena sakit hati sama saudara Anda, jadi Anda kirim santet. Iya. Jadi siapapun yang bikin Anda sakit hati, Anda tidak segan-segan untuk kirim santet. Iya. Siapapun. Siapapun. Misalnya keluarga Anda sendiri, Kalau keluarga saya nggak berani. adik Anda sendiri, Suatu saat pasti dia akan merasakan. adik Anda kalau misalnya bikin kecewa bisa Anda kirim santet. Karena dia ada di balik semua ini. Maksudnya gimana? Adik Anda ada di belakang ini semua? Ada. Adik Anda yang apa maksudnya, hubungannya sama saudara Anda apa? Ada. Adik saya kerjasama dengan saudara saya untuk menghancurkan saya. Tahu dari mana kamu? Tapi kalau adik saya masih kurang yakin. Oke, saya mau tahu. Jadi adik Anda tahu nggak kalau yang menyantet saudara Anda itu adalah Anda? Nggak akan ada yang tahu. Dia nggak tahu sampai saat ini? Nggak tahu. Yang tahu cuma saya dengan... Jadi siapa saya. yang nyantet? Nyantet saudara Anda itu siapa? Saya sendiri. Merasa salah atau enggak? Ya enggak lah. Kita tuh kosong-kosong, impas. Kalau adik Anda tahu, Kamu sama aku ya? Ini siapa? Ternyata kamu. Aku merasa kayak gini lama, ternyata kamu yang bikin. Kejam amat sih lo jadi orang. Masa? oh ini yang kamu sakit. Mas siapanya? Biar dia ngerasain. Saya tuh pulang, Mbak. Sabar. Bentar, sabar. Mas, tolong deketin saya sama dia, Mas. Tapi jangan... Mas Alex sabar ya, jangan kayak gitu sama perempuan, gak boleh kasar. Kamu masih berani? Bertahun-tahun, Mas, saya bertahun-tahun kayak gini, Mas. Saya mengutang-utang, obat biaya saya, keluarga saya hancur gara-gara dia nih, Mas. Oh, Anda punya keluarga? Iya, saya punya anak, saya nggak bisa ngapa-ngapain, Mas, gara-gara dia ini. Punya Sabar, perasaan, Mas. Sabar, Mbak, jangan. Jangan. Mbak. Kita selesaiin baik-baik ya di sini ya.
beraninya dari belakang aja lo. Ya, Udah sabar. Jangan. Udah ketahuan Jangan, semua. Mbak, jangan, Saya tiap jangan. malam Mbak, sabar. ngerasain Iya. sakit Mas, ya Allah. Iya. Ya nggak tahu ya. Tiap malam saya sakit gara-gara ternyata dia yang ngerjain saya. Iya. Saya nggak. Memang nggak punya perasaan banget ya Allah. Jangan kasar dong Mas, depan orang lagi sama perempuan. Biarin dia mati aja, aku gak rugi kok. Tapi aku gak akan bikin kamu mati ya. Tenang. Gak malu ngomong gitu di depan banyak orang pula. Gak boleh kasar sama wanita ya. Saya pesankan di sini atau saya usir kamu. Kita perlu pakai masker nggak sih? Saya pengen. Emang mau kamu apa sih dari saya? Hah? Mau kamu apa?